Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita tentu mari bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku semua, kita hari ini alhamdulillah mendapatkan izin berdirinya Fakultas Agama Islam dengan nomor 543 tahun 2022 dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, Fakultas Agama Islam mulai resmi menerima mahasiswa baru. Adapun visi misi kita dalam Fakultas Agama Islam adalah bagaimana mewujudkan sarjana muslim yang islami, profesional, inovatif, mandiri, dan berkepribadian, yaitu mahasiswa yang akan memiliki daya saing di tingkat lokal pada tahun 2025, lokal, nasional, dan regional. Insya Allah ke depan pada tahun 2030 kita akan memiliki daya saing pada tingkat internasional. Insya Allah FAI UMA ini hadir menjadi FAI yang begitu indah, begitu inovatif, menjadi Fakultas Agama Islam pilihan kita semua. Kami menunggu semua adik-adik, orang tua yang menggelar anaknya. Ayo kita bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, kampus sehat bestari, kampus yang dia profesional, mandiri, dan berkepribadian. Insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Senang sekali saya Rahma Mandasari dapat menjumpai Anda kembali pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat. Dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang lagi viral dibahas di media sosial ataupun media online, yaitu tentang pendidikan wasatiyah di dalam sholat. Pemirsa, lewat ibadah sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik ataupun mengajarkan kita untuk disiplin, untuk hidup bersih jasmani dan rohani, dan salah satu nilai yang diajarkan adalah pendidikan wasatiyah. Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah hadir di studio TV MUI Medan pada hari ini pemirsa, yaitu Dr. M. Qorib MA dari Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia Medan. Dan ini adalah pertemuan saya yang kedua di TV MUI Medan ini ya. Kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Qorib, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Manda,
saya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kabar Pak Manda gimana? Sama, alhamdulillah Amin, sehat Ustadz alhamdulillah. Qorib, senang sekali ya bisa ketemu lagi dan kali ini membahas topik yang memang lagi hangat, isunya hangat dibicarakan nih Mas Qorib. Saya yakin Mas Qorib berkompeten untuk tema ini, jadi udah nggak sabar nih. Tapi sebelum lebih jauh nih Mas Qorib, bicara soal pendidikan wasatiyah dalam sholat, mungkin terlebih dahulu Ustadz Qorib bisa menjelaskan terlebih dahulu apa konsep dari al-wasatiyah itu sendiri. Ya. Terima kasih Mbak Manda. Wasatiyah merupakan sebuah ajaran yang dirujuk dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pada saat kita berbicara tentang konsep atau semangat wasatiyah itu, sesungguhnya hal ini bukan sesuatu yang baru. Sebab 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW di dalam banyak hadis sudah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita tentang konsep wasatiyah, dan Rasulullah SAW telah mengimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari juga bersama dengan para sahabat. Misalnya di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 143 kita dapat menemukan semangat wasatiyah di sana. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Dari wasato itu muncul kata wasatiyah. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang pertengahan. Maka wasatiyah, wasato itu maknanya adalah pertengahan. Maka sebenarnya wasatiyah Islam atau Islam wasatiyah itu merupakan sebuah konsep Islam jalan tengah. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, di dalam bahasa Inggris meskipun secara redaksional berbeda tapi secara substantif sama. Wasatiyah itu terjemahkan dengan kata moderation. Atau dalam kamus besar bahasa Indonesia Moderat itu disebut gitu ya? dengan moderasi atau moderat, yang artinya adalah pengurangan kekerasan atau keekstriman. Sementara di dalam bahasa Latin itu disebut dengan moderatio. Maka pada saat ada diskusi, ada seminar, ada penengah, namanya adalah moderator. Ya. Nah, Mbak Manda pada saat ini bertindak sebagai moderator. Artinya Mbak Manda itu berfungsi dan berstatus sebagai penengah. Penengah dalam pertandingan olahraga itu disebut dengan wasit. Wasit satu akar kata dengan wasatiyah. Jadi sebenarnya pada saat kita berbicara tentang wasatiyah Islam tidak perlu diperdebatkan lagi, karena memang ini merupakan ajaran dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Pernah satu ketika ada sebuah riwayat yang menjelaskan ada sahabat Nabi yang menceritakan bahwa dia berpuasa secara terus-menerus dan tidak pernah berbuka. Ada sahabat Nabi yang sholat terus-menerus tidak pernah berhenti. Ada sahabat Nabi yang tidak menikah karena khawatir aktivitas keagamaannya dalam kehidupan akan terganggu. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, aku sholat malam juga tidur, aku berpuasa tapi juga berbuka, dan aku banyak melaksanakan aktivitas dan ibadah tapi juga menikah. Itulah yang disebut dengan wasatiyah. Konsep Islam di tengah, spirit Islam di jalan tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dan ternyata memang sebenarnya bukan, tadi Ustadz Qorib mengatakan konsepnya bukan konsep yang baru gitu ya. Karena banyak juga anggapan ini kan baru-baru aja isunya gitu. Ternyata tidak. Bahkan wasit pertandingan itu dari kata wasatiyah juga begitu, yang artinya penengah. Baik. Sumber rujukan
Al-wasatiyah itu dalam Islam selain yang tadi Ustadz Qorib sebutkan ada lagi Ustadz? Ya, selain dari Al-Quran dan Sunnah, kita juga bisa terjemahkan Sunnah itu dalam konteks yang lebih detail. Bagaimana Rasulullah SAW membangun sebuah kebudayaan dan peradaban besar di Madinah. Wasatiyah dibangun oleh Rasulullah SAW tak terkait dengan persoalan internal umat Islam, tapi juga pada saat beliau membangun ruang perjumpaan dengan berbagai macam elemen masyarakat Yathrib yang kemudian berubah menjadi Madinah ketika itu. Ada Muslim, ada non-Muslim, ada Yahudi, ada musyrik Madinah, dan mereka diikat oleh sebuah perjanjian sosial untuk melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera, kemudian berpersaudaraan. Ini merupakan sebuah contoh konkret. Dan ini misalnya bisa kita lihat dalam Piagam Madinah atau The Madinah Document atau Mitsaqul Madinah yang disepakati oleh umat Islam, dipimpin oleh Rasulullah SAW bersama dengan masyarakat non-Muslim ketika itu. Dan ini merupakan sebuah praktik yang sangat luar biasa dan harus menjadi inspirasi yang menembus ruang dan waktu dan harus menjadi sebuah standar bagi umat Islam dimanapun berada. Iya, iya. Nah, mengapa Ustadz Qorib penting sekali mengajarkan konsep al-wasatiyah ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti negara kita, apalagi Sumatera Utara yang dari dulu itu harmonis selalu kok, walaupun di tengah kemajemukan, keberagaman. Iya, ini sangat menarik Mbak Manda pada saat kita berbicara tentang Indonesia. Dan kita harus mengatakan secara jujur dan berani bahwa Indonesia ini merupakan sebuah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Indonesia ini mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam, tapi kemudian non-Muslim juga memiliki andil besar dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemudian merawat Indonesia. Nah, masyarakat Muslim yang mayoritas itu menerima saudara-saudara kita yang jumlahnya tidak sebanyak umat Islam itu. Dalam konteks sejarah kita sudah diajarkan bagaimana para pahlawan kita bahu-membahu, Muslim dan non-Muslim, bekerja sama untuk melahirkan Pancasila. Ini merupakan sebuah perjanjian sosial, kesepakatan sosial yang sangat-sangat luar biasa. Di sana ada A.A. Maramis, kemudian ada Amir Syaribuddin dan seterusnya. Ini merupakan sebuah contoh konkret bagi kita betapa para founding father itu memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada kita untuk merawat sebuah bangsa yang disebut dengan Indonesia ini. Dan ini merupakan sebuah kekayaan dan modal sosial tersendiri. Nah, untuk konteks Sumatera Utara misalnya dengan 15 juta penduduk, kemudian 67,sekian% adalah umat Islam. Ada saudara-saudara kita yang lain, misalnya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian ada saudara-saudara kita penganut aliran kepercayaan. Itu merupakan warga negara yang sah, yang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Maka dalam konteks ini umat Islam yang demikian besar harus bersyukur dengan fakta kemajemukan ini. Dan bagaimana kemajemukan ini dikelola secara positif untuk melahirkan hal-hal yang bersifat produktif. Maka wasatiyah Islam itu menemukan momentum yang sangat luar biasa. Nah, saya Mbak Manda ingin bandingkan misalnya antara Indonesia dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Indonesia ini agamanya sangat beragam. Kemudian bahasa saja kita memiliki lebih daripada 700 bahasa. Kemudian hukum adat sangat luar biasa banyaknya. Tapi konflik horizontal hampir tidak pernah terjadi di Indonesia. Coba kita bandingkan dengan Timur Tengah, bahasanya sama, yaitu bahasa Arab. Kemudian agamanya mayoritas sama, yaitu agama Islam. Tapi hampir setiap waktu terjadi konflik horizontal. Nah, kedamaian dan keamanan dalam konteks pengelolaan kemajemukan yang sangat luar biasa bagi masyarakat Indonesia ini menjadi sebuah modal sosial dan cermin bagi orang-orang di luar negara kita, di luar bangsa kita untuk belajar kepada kita. Saya pernah mengikuti sebuah seminar di Vatikan itu, di salah satu universitas besar di sana, di Italia itu. Jadi salah seorang pembicara yang merupakan wakil dari duta besar negara-negara sahabat di kawasan Asia mengatakan, andai kata Indonesia gagal mengelola kemajemukan atau dalam konteks
akademik disebut dengan pluralitas, maka negara-negara Asia yang lain hanya tinggal menunggu waktunya saja. Artinya mereka menjadikan Indonesia sebagai laboratorium mengelola kemajemukan. Itu yang Betapa menyatakan luar siapa biasanya. Ustadz Qorib? Ya, salah seorang duta besar, Oh, pembicara oke. di forum itu. Dan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita Indonesia ini. Baik, sejak itu mungkin akhirnya Ustadz Qorib tertarik untuk katakanlah mungkin meneliti atau membuat buku tentang konsep al-wasatiyah ini. Iya, Barangkali. saya termasuk salah seorang di antara ribuan bahkan jutaan orang yang mungkin concern dalam konteks wasatiyah. Selain memang inspirasinya ada di dalam Al-Quran, kita juga berkewajiban untuk merawat dan mengelola masyarakat kita yang bersifat majemuk dan plural, termasuk di Kota Medan, termasuk di Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya, agar bagaimana kemajemukan ini melahirkan sesuatu yang produktif dan dinamis untuk kemaslahatan bersama, sehingga kemudian kemajemukan kita bukan merupakan sebuah ancaman, tapi kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukurin secara baik. Makna dari syukur di situ kan bermanfaat untuk kita secara internal dan bermanfaat bagi masyarakat lain. Maka dalam Islam itu kan ada konsep rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin sendiri itu sebenarnya merupakan implementasi dan konsep teologis yang sangat bagus dari wasatiyah itu. Ya, berarti falsafah hidup dari bangsa kita ini yaitu Pancasila itu juga refleksi dari konsep al-wasatiyah. Nah, Ustadz begini, Qorib. Kak Manda menyampaikan hal itu merupakan sebuah kebenaran dan Mas Qorib setuju dengan hal itu. Pancasila itu dirumuskan bukan hanya oleh umat Islam, meskipun dominan oleh para pahlawan kita yang beragama Islam itu. Yang pertama misalnya kita cermati sila-silanya ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ada kata ketuhanan di situ? Yang kemudian Ki Bagus Hadikusumo dengan meneteskan air mata mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kewajiban dalam menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu untuk merekat bangsa Indonesia yang umurnya baru sekian hari, baru sekian jam, kira-kira seperti itu. Dan ini merupakan sebuah implementasi dari wasatiyah yang dicontohkan oleh para pendahulu kita, para pendiri bangsa kita. Ketuhanan yang Maha Esa itu meliputi semua agama. Meskipun dalam konteks internal tentu memiliki konsepsi yang berbeda-beda, tapi secara substantif sama. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada adil dan beradab, itu kan konsep wasatiyah. Bahwa kemudian keadilan dan keadaban itu menjadi sebuah tujuan bagi kita bersama. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun jenis bahasanya dan tipologi masyarakatnya, keadilan dan keadaban itu merupakan hal yang sangat harus diperhatikan secara baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, dalam konteks persatuan ini, unity in diversity. Artinya persatuan di dalam keragaman. Jadi meskipun kita beragam suku, beragam bangsa, kemudian beragam agama, beragam bahasa, tapi kemudian kita diikat oleh sebuah persaudaraan kemanusiaan universal yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam musyawarah itu, yang paling penting adalah bagaimana kita melahirkan ide-ide cerdas untuk kemaslahatan bersama. Jadi musyawarah itu kan makna dasarnya adalah mengambil madu dari sarangnya. Butuh keahlian, butuh pemikiran. Bagaimana madu itu diambil, kemudian yang mengambil tak tersengat oleh lebah itu. Nah, kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ tak bicara masalah agama dan suku tertentu, tapi siapapun dia selama dia bangsa Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Pancasila itu merupakan sebuah konsepsi nasional, kesepakatan kita bersama yang merupakan cerminan dari konsep wasatiyah Islam itu sendiri. Semuanya tadi gamblang sekali ya, dari sila pertama sampai kelima itu adalah sebenarnya konsep al-wasatiyah. Saya semakin tertarik dengan perbincangan ini, Ustadz Qorib. Nah, kalau dikaitkan dengan judul diskusi kita pada hari ini, yaitu pendidikan wasatiyah dalam sholat. Nah, bagaimana sholat itu merefleksikan konsep-konsep al-wasatiyah ini? Sebenarnya sholat itu kan merupakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Nah, sholat itu merupakan sebuah ibadah ritual yang contoh dan praktiknya sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurangi. Tapi kemudian
Kalau kita meminjam perspektif yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, boleh jadi sholat itu akan menjadi bangkai pada saat kita melaksanakan sholat secara ritual, tapi kemudian tak mampu menangkap pesan-pesan moral yang ada di dalamnya. Nah, pesan-pesan moral inilah yang kemudian sejalan dengan nilai-nilai wasatiyah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya disiplin. Disiplin itu bagian dari bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain secara baik. Kemudian yang kedua adalah persaudaraan. Sholat berjamaah itu melambangkan persaudaraan. Kita tidak boleh putus satu sama lain. Persaudaraan ada dua. Yang pertama adalah persaudaraan internal antar umat Islam, dan yang kedua adalah persaudaraan kemanusiaan. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah, ada persaudaraan sebangsa dan setanah air, ada persaudaraan sekemanusiaan, ada persaudaraan antar umat Islam. Nah, sholat mengajarkan kepada kita untuk membangun persaudaraan kepada saudara-saudara kita yang muslim maupun non-muslim. Ini bagian dari wasatiyah sebenarnya. Nah, kemudian sholat itu kan juga merupakan rangkaian doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dalam konteks seperti ini, sholat itu mesti produktif. Tidak boleh sholat itu hanya terjebak pada rutinitas ritual. Kita merasa sangat soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian kejam kepada kemanusiaan. Ini sholat yang non produktif sebenarnya. Nah, sholat itu mengajarkan kita untuk cinta kepada orang lain. Misalnya dalam konteks bacaan suratul Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada na'budu, ada nasta'in. Ini bagaimana kita diajarkan untuk memiliki jiwa moderat, jiwa wasatiyah di situ. Nah, dalam konteks fikih sendiri di internal umat Islam itu kan tak pernah sama. Misalnya dalam dalam doa iftitah itu kita diajarkan, misalnya Muhammadiyah diajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Sementara yang non Muhammadiyah boleh jadi membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini kan bentuk dari wasatiyah. Bagaimana yang mempergunakan Allahumma ba'id itu tidak menghina yang Allahu akbar kabira, begitu juga sebaliknya. Ketika pada saat kita rukuk misalnya, Rasulullah itu kan mengajarkan kepada kita untuk membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ada juga yang membaca Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Ada juga ditambah dengan wa bihamdi. Ini namanya ta'addudul ibadat, berbilangnya tata cara beribadat. Ini merupakan contoh dari wasatiyah. Bagaimana kita menghormati berbagai macam perbedaan yang ada. Jadi kalau seandainya sholat itu kita hayati secara baik, itu penuh dengan nilai-nilai wasatiyah yang terkadang dilupakan oleh pelaksana sholat itu. Maka kemudian pada saat ada orang yang sudah merasa sangat soleh ketika melaksanakan sholat, tapi kemudian suka memutuskan hubungan silaturahim, menyalahkan orang lain, seolah-olah madhab dan pendapatnya itu yang paling benar, justru bertentangan dengan semangat dari sholat itu, Mbak Manda. Dan itu bertentangan dengan kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat Indonesia yang sangat plural ini. Disinilah kemudian pentingnya wasatiyah Islam itu kita rawat dan kita hidupkan kembali. Maka wasatiyah Islam itu sesuatu yang memang sudah ada di dalam Al-Quran. Al-Baqarah 286 ayat, dibagi dua itu 143. Maka ayat 143 Mas Qarid tadi sudah bacakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu ayat yang pertengahan dari Al-Baqarah sebenarnya. Dan sangat-sangat luar biasa, maha benar Allah dalam menjelaskan konsep wasatiyah ini. Memang benar-benar di tengah gitu. Betul-betul di tengah. Baik, Mas Qarid, satu lagi nih. Banyak juga yang tidak setuju dengan konsep al-wasatiyah ini. Mungkin saya juga sempat sebelum kita diskusi ini saya sempat baca juga beberapa banyak yang menulis baik itu di blog ataupun membuat kanal YouTube, begitu ada yang ceramah, ada aktivis muslimah ya, macam-macam Ustadz Mas Qarid. Mereka itu tidak setuju dengan konsep ini dan malah katanya kalau setuju dengan al-wasatiyah itu berarti menerima kemajemukan dan merelatifkan kebenaran. Tanggapan Mas Qarid? Ya, sebenarnya tidak ada yang salah dari kemajemukan. Kalau kita berbicara tentang kemajemukan, kita berbicara tentang semangat Al-Quran. Al-Hujurat ayat 13 berbicara tentang kemajemukan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu lita'arafu, saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kemajemukan itu sudah diakui di dalam Al-Qur'an. Maka harus kita rawat. Nah, siapa saja yang menolak kemajemukan itu berarti mengingkari semangat Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kalau dikatakan bahwa wasatiyah itu akan merelatifkan agama, saya pikir tidak mungkin. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas, Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar Islam itu, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk orang yang merugi. Ini merupakan konsepsi internal yang harus ada di dalam batin kita. Namun apakah dengan dua ayat yang Mas Farid sampaikan kepada kita semua, kita melahirkan kebencian kepada orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita? Tentu tidak. Kita harus mengakui agama itu ada di luar Islam itu. Kita harus hormati itu. Meskipun kita memiliki pilihan yang hakiki dan harus kita pertahankan sampai kapanpun, sampai mati, terkait dengan kebenaran Islam itu. Jadi tidak ada relativisme agama. Yang disebut dengan relativisme agama itu adalah agama saya benar, agama kamu juga benar. Nanti kita ketemu di surga Jannatun Naim. Itu yang disebut dengan relativisme agama. Dalam wasatiyat Islam itu tidak diajarkan seperti itu. Nah, wasatiyat Islam itu mengandung beberapa makna. Mbak Manda, ini perlu dipahami oleh kita semua. Yang pertama adalah iktidal, keadilan. Maka kita mesti menegakkan dan memperjuangkan keadilan. Dimanapun masyarakat sebuah bangsa itu berada, ketika keadilan itu tidak ada, maka yang akan lahir adalah ekstremisme. Maka pemboman gereja atas nama agama, pemboman masjid atas nama agama, itu persoalan pangkalnya adalah masalah perjuangan terhadap keadilan. Dirasa ada ketidakadilan global, dirasa ada ketidakadilan regional, dirasa tidak ada keadilan nasional, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah makna dari wasatiyah itu tasamuh. Tasamuh itu toleran. Kita punya prinsip, tapi kita juga menghormati orang-orang yang punya prinsip, termasuk dalam perbedaan agama ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu menghina sembahan orang lain. Nanti mereka akan menghina sembahan kamu itu tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kita hormati, tapi bukan berarti membenarkan ajaran agamanya. Itu harus kita garis bawahi secara baik. Nah, kemudian makna wasatiyah yang ketiga adalah tawazun, itu berimbang. Tak berat sebelah. Maka makna dari wasatiyah ini yang ada di dalam Islam, kita boleh mempergunakan rasio kita secara maksimal, tapi batin kita juga harus kita gunakan. Tapi ibadah juga nggak boleh kita tinggalkan. Jadi wasatiyah itu mengajar ibadah itu harus konsisten kita laksanakan. Berpikir juga harus kita laksanakan secara baik. Antara ibadah dan berpikir ini harus kita seimbangkan, itu tawazun. Kemudian makna wasatiyah yang keempat adalah islah, suka perdamaian dan muslih, menjadi orang-orang yang damai. Maka menjadi seorang muslim itu adalah menjadi sosok yang menjadi duta-duta perdamaian dimanapun berada. Punya prinsip yang kuat, tapi suka menyambung hubungan silaturahim kepada siapapun. Tak boleh memutuskan hubungan silaturahim, apalagi menjadi biang kerok di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian makna wasatiyah selanjutnya adalah kedua, menjadi contoh teladan yang baik. Maka seorang muslim itu harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir, Mbak Manda, yang harus kita garis bawahi, bahwa makna dari wasatiyah itu adalah muwatonah, kita cinta pada tanah air. Indonesia merupakan tempat bagi kita untuk mengabdi. Indonesia tempat bagi kita untuk berbuat baik, membuktikan kepada masyarakat, membuktikan kepada dunia. Disinilah kita memulai perbuatan baik itu. Betapa luar biasanya wasatiyah Islam. Jadi kalau tadi Mas Farid mengatakan makna lain dari wasatiyah itu adalah moderasi, sebenarnya wasatiyah itu memiliki makna yang jauh lebih luas daripada moderasi. Mas Farid tambahkan,
beberapa tahun yang lalu pada tahun 2017 itu ada pertemuan di Bogor dan itu dihadiri oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Di situ membahas tentang wasatiyat Islam. Poin-poin pentingnya sudah Mas Farid sampaikan tadi. Betapa pentingnya wasatiyat Islam itu. Jadi jangan khawatir terkait dengan wasatiyat. Terakhir Mas Farid sampaikan, biasanya wasatiyat itu diartikan dengan jalan tengah. Sesuatu yang berada di tengah biasanya kedua ujungnya itu kan tidak baik. Dermawan, ujung kanannya itu nggak baik, yaitu bakhil. Ujung kirinya juga nggak baik, yaitu boros. Bakhil dan boros, tengahnya adalah dermawan. Berani, itu ujung kanannya itu tidak baik, yaitu takut. Atau penakut. Ujung kirinya tanpa perhitungan, tengah-tengahnya berani. Maka yang di tengah-tengah itu bagus. Ngambil wuduk kita, itu kan ketika kumur-kumur 3 kali, kemudian ketika membasuh tangan itu 3 kali, itu merupakan contoh dari wasatiyah. Kira-kira seperti terakhir itu. Mas Qorib, singkat saja penutup diskusi kita kali ini, pesan untuk umat, khususnya pemirsa TV MUI Medan terkait pendidikan wasatiyah dalam sholat. Silakan. Mbak Manda dan para sahabat TV MUI Medan dimanapun berada, mari kita menjadi duta-duta dalam menyebarkan konsep wasatiyah Islam ini tengah-tengah masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia, Kota Medan, Sumatera Utara, dan dimanapun pada umumnya itu sudah melakukan berbagai macam muzakarah, kemudian pelatihan-pelatihan terkait dengan pelopor wasatiyat Islam itu. Dalam konteks kebangsaan, kemudian kenegaraan, wasatiyat Islam itu menjadi sesuatu yang harus dan penting untuk kita laksanakan. Dan sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam ditambah dengan sholat nawafil itu sangat penuh dengan muatan-muatan atau semangat dari wasatiyat Islam itu sendiri. Terima kasih. Mas Qorib, terima kasih banyak. Saya harap di episode selanjutnya kita masih bisa ketemu insya Allah ya. Mbak Manda, terima kasih sudah berbagi ilmu dan berbagai pencerahan ini tentang al-wasatiyah. Sehat selalu, sukses untuk Mas Qorib. Sama-sama Mbak Manda. Baik, demikian pemirsa bincang-bincang kami terkait pendidikan al-wasatiyah dalam sholat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Saya Rahma Mandasari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.